Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yaki Wagjova, absen 20 dari kelas IPS 11 IPS 1, sekolah di SMA N 1 Bayi Kudus. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas dari Bu Ika, guru pengampu sejarah minat di sekolah SMA N 1 Bayi Kudus, yang membahas tentang akar-akar nasionalisme di Indonesia. Kali ini kita akan membahas di PPT dan buku sejarah. Yang pertama kita akan bahas adalah lahirnya nasionalisme di Indonesia. Lahirnya nasionalisme di Indonesia ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Yang pertama kita akan membahas pengertiannya dulu. Pengertian dari nasionalisme yang pertama adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Atau dalam etimologi, nasional berasal dari kata nasional dan isme. Ada juga yang mengatakan bahwa nasionalisme adalah pemikiran untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dengan menghargai dan menjiwai budaya, adat istiadat maupun sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kata kunci dalam nasionalisme adalah supreme loyalty terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan ini muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Next. Yang kedua adalah kita akan membahas faktor internal. Faktor internal dari lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, perlakuan semena-mena dari bangsa penjajah sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Hal ini akhirnya menimbulkan perasaan senasib seperjuangan untuk bersatu melawan para penjajah. Yang kedua adalah adanya kenangan kejayaan masa lalu, khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, mereka mampu menguasai seluruh Nusantara, adapun Sriwijaya mampu berkuasa di lautan karena sektor maritimnya kuat. Kejayaan masa lampau mendorong semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga adalah adanya kaum terpelajar atau golongan intelektual. Maaf, ini keulang lagi. Akibat adanya politik etis Van de Venter. Ia adalah seorang politik etis yang tengah di Belanda pada dulu. Maaf. Yang ketiga kita akan bahas faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah peristiwa Perang Dunia Pertama menyadarkan para kaum pelajar mengenai penentu nasib sendiri. Perang tersebut merupakan perang merebutkan daerah jajahan, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional di Asia, Afrika, dan Amerika Latin telah menyadarkan bahwa kini saatnya telah tiba bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang sudah lelah berperang. Yang kedua adalah munculnya dorongan untuk melawan imperialisme Barat karena adanya konflik ideologi antara kapitalisme atau imperialisme dengan sosialisme atau komunisme. Hal ini dipengaruhi oleh lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru dalam kehidupan bernegara yang lahir di Eropa seperti demokrasi, liberalisme, dan komunisme melalui pendidikan formal dari negara-negara barat. Yang ketiga adalah lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika memberi inspirasi terhadap kaum terpelajar di Indonesia bahwa imperialisme harus dilawan melalui organisasi modern. Yang keempat adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 sampai 1965
telah menyadarkan bangsa Asia, khususnya Indonesia, akan kekuatan dan kemampuannya sebagai bangsa Asia yang telah mampu mengalahkan bangsa Eropa. Faktor-faktor tersebut menimbulkan kesadaran nasionalisme sebagai bangsa Indonesia sehingga mempunyai tekad dan kesadaran untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Berikutnya kita akan membahas tentang tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Tahap-tahap tersebut terjadi ada 4 masa. Yang pertama adalah masa penjajahan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga Orde Baru, yang keempat adalah masa reformasi. Yang pertama kita akan membahas tentang nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan. Itu ada 4 periode. Yang pertama periode awal perkembangannya seperti di gambar layar PPT, dan nasionalisme politik, periode radikal, dan bertahan. Periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Yang kedua adalah periode nasionalisme politik. Periode nasionalisme ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indonesia Partij dan Gerakan Pemuda. Yang ketiga adalah periode radikal. Periode radikal ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan, baik itu secara kooperatif maupun non kooperatif. Organisasi yang bergerak secara non kooperatif seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Yang keempat adalah periode bertahan. Dalam periode bertahan ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan, diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif, sehingga organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI atau GAPI, dan Gerindo. Dari perkembangan nasional tersebut, akhirnya mampu menggalang semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia yang bersatu dari suku di Indonesia. Yang akan kita bahas yang kedua adalah nasionalisme Indonesia pada masa Orde Lama. Pada era ini, Presiden Soekarno telah mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstelasi politik dalam negeri yang begitu cepat berubah tidak menggoyahkan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Bung Karno menginginkan suatu atau nation character building atau karakter politik nasionalisme Indonesia adalah anti-imperialisme, anti-kolonialisme, sekaligus pro-perdamaian. Tujuan nasionalisme ala Bung Karno adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa besar yang sanggup menyelesaikan masalah sendiri. Bung Karno menggelorakan sentimen nasionalisme dengan sesuatu yang mengangkat martabat bangsa dan mengisi karakter nasionalisme Indonesia. Yang ketiga adalah nasionalisme Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah berusaha menanamkan nasionalisme pada siswa dengan memasukkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilatar belakangi hasrat Presiden Soeharto agar pelajaran sejarah tidak sekedar mengajarkan pengetahuan sejarah belaka, melainkan juga menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam hati siswa. Orde Baru ini adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru,
nasionalisme memiliki corak sentralisme birokratik dan nasionalisme militeristik. Yang keempat, yang keempat, nasionalisme Indonesia pada masa reformasi. Pada masa reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang ini. Di era reformasi seperti saat ini, kesadaran nasionalisme memerlukan pembenahan secara serius karena berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Perlunya paham nasionalisme di era reformasi seperti sekarang ini karena masyarakat Indonesia memiliki tugas untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga status dan identitas nasional. Pada nasionalisme Indonesia masa reformasi itu terbagi dua faktor, seperti pada awalnya. Yang pertama tadi faktor internal dan eksternal. Yang kita bahas pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang berpengaruh dalam perkembangan nasionalisme Indonesia salah satunya adalah rasa kedaerahan dan primordialisme. Sifat kedaerahan dan primordialisme yang berlebihan atau fanatik dapat memecah persatuan bangsa. Selain itu, kondisi ini diperburuk dengan adanya separatisme. Di Indonesia sendiri kita ketahui cukup banyak gerakan separatisme yang bermunculan dari zaman dahulu atau masa pasca kemerdekaan sampai saat ini. Dari beberapa gerakan separatisme tersebut ada yang sudah bisa diselesaikan dan ada juga yang belum. Dari pengalaman yang sudah ada ini bisa dilihat bahwa gerakan separatisme menyebabkan nasionalisme kita menjadi rusak karena gerakan tersebut mencoba untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Yang kedua adalah faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh besar dalam perkembangan nasionalisme pada masa kini adalah globalisasi. Globalisasi tidak hanya memberikan efek negatif saja, melainkan juga hal-hal positif. Globalisasi memberikan banyak contoh-contoh positif dan keterbukaan dalam sistem pemerintahan melalui perkembangan informatika. Rakyat dapat menilai secara langsung kinerja pemerintah melalui informasi yang up to date. Hal ini diharapkan mampu merintis jiwa nasionalisme di setiap individu. Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi kurang atau hilang, sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi maka akan menimbulkan delimitasi. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menyaksikan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata atau kalimat-kalimat yang berada di gambar tadi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.